Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore para sahabat Danis Baik semuanya. Senang sekali pada kesempatan ini Danis Baik menjumpai teman-teman semua. Teman-teman, tentunya ada hal yang menarik ya, yang biasa kita bicarakan mengenai sepeda ya tentunya. Nah, kali ini saya ada di rumah Himawan. Tentunya teman-teman tahu sebenarnya ya, pada episode video yang lalu ya, saya sudah beranjang sana ke rumah Himawan ya, sahabat saya ya. Ada satu tema ya, lanjutan teman-teman ya, lanjutan dari tema yang terdahulu, di mana tema terdahulu itu saya berdua ya dengan Himawan pada saat itu membahas mengenai material sepeda, teman-teman. Material sepeda itu tentunya ada alasan ya, mengapa kita memilih material sepeda tertentu. Ya, awalnya Umi menyampaikan pada saat itu ya, tentunya kita tuh ingin bersepeda tuh di mana gitu loh. Nah, setelah bersepeda di mana, sepeda untuk apa, kita memilih jenis sepedanya. Nah, jenis sepeda itu tentunya ada material yang cocok. Seperti apa material yang umumnya digunakan pada setiap jenis sepeda. Nah, pada kali ini Himawan tentunya ya, sebagai pehobi sepeda yang sama saya, hobi sepedanya luar biasa tetapi extraordinary lah. Karena mereka sama ya, sama saya juga hobi, masing-masing ada kesukaan masing-masing ya. Tapi kali ini ya, saya ada tema bersama ya, yang akan saya dan bicarakan ya, mengenai terusan teman-teman ya, lanjutan daripada tema yang sebelumnya. Jadi ini memang menyukai suatu medan tertentu ya, dan pada kali ini juga yang bersangkutan ingin memiliki, tadinya ya awalnya ya ingin memiliki sepeda tertentu lah ya, dengan tentunya dengan sepeda tertentu itu materialnya seperti apa ya, kemudian nanti berlanjut ke pemilihan komponennya seperti apa. Dan yang menarik teman-teman ya, sekarang ini kan musim ya sepeda gravel ya, sepeda gravel hampir semua orang menyukai sepeda gravel. Tapi jangan salah, sepeda gravel ini belum lama teman-teman ya, awal tahun 2019 lah, mungkin tahun 2018 lah, awal adanya sepeda gravel itu ya. Nah tentunya pada saat ini Himawan tuh udah mengenal gitu loh. Saya juga baru kena imbasnya tahun 2020 ke sini loh ya. Tapi itu tahun 2019 tuh udah terserah, saya juga belajar ke yang bersangkutan ya. Loh, ini ada sepeda gravel yang istimewa. Sepeda gravel ini ada yang jenis titanium teman-teman. Nah, dikomunikasikan dengan komponen tertentu yang sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Oke, kali ini saya langsung aja ya bertemu dengan Himawan. Apa kabar Himawan? Jadi supaya teman-teman nggak penasaran ya, mengetahui bagaimana Himawan ini ya membangun suatu sepeda ya dengan ketelitian tertentu, penantian tertentu, dan konsep yang tertentu. Tentunya saya ingin mengetahui, Him, ini terus tanya nih, saya baru beberapa kali lah ya, tapi nggak banyak ya, sepeda gravel yang titanium ya. Nah, bagaimana sih ceritanya atau sesuatu lah yang Him ingin sampaikan ya, supaya teman-teman tahu bahwa sepeda gravel pun ya ada yang titanium teman-teman. Dan bagaimana beliau ini
Om ini memilih ya komponen-komponen tertentu sesuai dengan tujuannya. Ya, Om, tolong ceritain Om ke saya, teman-teman semua sini. Oke, Om Dhani, wah, seneng nih ketemu Om Dhani lagi. Sahabat lama. Iya. Jadi gini, yang kan Om Dhani minta saya share waktu saya merakit sepeda ini. Oke. Iya. Nah, sebelum saya share, ada hal yang saya ingin sampaikan. Iya. Ya. Yang pertama gini, yang saya akan share itu bukan bagaimana teknik merakitnya. Oh ya, itu urusan bengkel, Om. Itu urusan bengkel deh, saya nggak. Konsep lah. Saya mungkin akan share apa yang ada di pikiran saya waktu saya mulai dari rencana berkeinginan sepeda seperti apa, Iya. sampai nanti mencari frame-nya seperti apa, komponen, aksesoris, Iya. dan sebagainya. Oke. Jadi dari konsep pemikirannya sampai kepada bagaimana komponen itu nanti Totally ya. Oke. secara keseluruhan didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya sih hampir semua orang melakukan yang hal sama gitu. Oke. Setiap dia mau beli atau bangun sepeda, pasti dia memikirkan apa yang akan kita bicarakan share hari ini. Kira-kira itu. Nah, kalau kita ingat video kita yang terdahulu, Iya. tadi Om Dhani sempat ngomong kan, waktu itu kita sempat bahas. Jadi sebenarnya pada saat seseorang ingin membeli atau ingin merakit sepeda, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah bermain seperti apa, atau medan seperti apa, atau sepeda itu akan dipakai seperti apa nantinya. Oke, iya. Nah, pertanyaan itu yang dulu yang harus dijawab. Nanti kalau pertanyaan itu sudah, baru akan turun kepada pemilihan baik frame, komponen, material, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau kita share mengenai waktu saya ingin membangun sepeda ini, waktu itu saya pemikirannya kira-kira gini. Saya tuh kepingin punya satu sepeda yang kalau nanti dipakai untuk pemakaian yang bisa di berbagai medan, tetapi nggak ekstrim. Jadi saya ingin sepeda light off-road lah gitu ya. Kemana-mana bisa ya. Tapi nggak ekstrim. Nggak ekstrim ya. Nah, Oke. Jadi antara perpaduan RB sama MTB. Hybrid dong nggak? Nanti Mirip-mirip beda. ya. Mirip-mirip ya. Jadi MTB pun saya inginnya bukan main yang misalnya turun, downhill atau enggak. Saya MTB itu yang ringan-ringan aja kok. Oke. Gitu ya. Nggak sampai harus loncat-loncat, nggak sampai. Kalaupun saya pakai buat touring, saya juga touring nggak terlalu jauh. Oke. Ya kan? Paling kita kalau touring kan pendek-pendek lah ya. 100 kilo, nggak sampai seperti orang-orang 200-300 kilo. Kalau touring kan kadang-kadang ada tanjakan, ada turunan, dan sebagainya. Oh iya. Kalau nanjak pun saya nggak perlu sepeda yang bisa nanjak ekstrim. Yang secukupnya aja. Oke. Tapi di sisi lain juga saya ingin sepedanya bisa dipakai di jalan rata seperti RB lah. Tapi juga saya nggak ingin RB yang jalannya harus cepet, panjang, nggak juga. Yang penting secukupnya saya RB saja. Jadi sepeda ini jadi ringan di jalan raya juga ya. Oke. Kira-kira nggak harus terlalu RB ringan, nggak terlalu harus kuat MTB, kira-kira gitu. Oke, moderate ya. Ya, kira-kira gitu. Itu yang pertama pemikiran saya waktu mau bangun ini. Yang kedua, karena usia, saya pikir mungkin buat saya sepeda yang nyaman juga menjadi penting. Sama usianya. Nggak jauh dari kita lah usia-usia 60. Kita ini 60. nyaman tuh artinya sepeda geometri juga nggak terlalu agresif, tapi juga secara material konstruksi dia juga tidak terlalu rigid lah. Oke, iya. Dan yang ketiga terakhir, waktu saya mikir dengan usia ini mungkin saya perlu sepeda yang ya udah saya punya sepeda saya pakai cukup lama lah gitu, nggak perlu ganti lagi gitu lah ya. Bisa diturunin ke anak cucu. Gitu kan ya. Gitu kali kira-kira ya. Yang awet ya. Tiga itu. Oke. Kan?
sepeda yang nggak ekstrim, bisa dipakai di mana-mana, sepeda yang cukup nyaman, ya. dan juga sepeda yang mungkin jangka panjang bisa saya pakai. Oke. Tadi ada yang moderate ya, yang terlalu ekstrim, enggak, yang terlalu baik juga nggak, sedang-sedang ya. Iya. Oke, tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Oke. Nah, akhirnya mulailah tuh saya cari-cari awalnya kita cari frame kan biasanya, karena frame yang paling penting kan, karena frame yang menentukan. Ini tahun berapa Om? Ini saya Frame-nya? 2018. Awal-awal gravel loh itu sebenarnya. Ya? Kebetulan aja waktu itu saya bisa dapat 2018. Nah, pada saat saya milih frame, kembali ke konsep tadi, saya nggak mau yang terlalu agresif, saya RB yang agresif saya nggak mau. Saya juga nggak mau frame MTB yang terlalu buat off-road. Jadi kebetulan saya bisa peroleh ini. Ini gravel itu? Ya. Khusus ya? Gravel ya? Pada saat itu ya? Pada saat itu. Frame ini dia nyaman karena kalau kan ada ukuran antara perbandingan reach sama stack nih. Ini reach sama stacknya kira-kira 1,5 something lah, 58, 59. Jadi nyaman, sangat posisinya akan sangat. Posisi ya? Kemudian juga geometri ya? Iya. Lebar ininya juga ini bisa masuk cukup ya? Lebar nih? Iya. Space-nya banyak nih. Jauh. Termasuk bersyukur saya dapat material yang memenuhi saya untuk mendapatkan kenyamanan. Kebetulan saya bisa dapat yang titanium ini. Nah, kebetulan frame ini memang dikhususkan untuk sepeda gravel. Saya coba baca-baca, ya ada gravel titanium. Pas lah. Pas ya? Juga gravel, MTB Extreme atau RB Extreme. Nah, tadi Om Dhani kan sempat ngobrol sedikit menyinggung soal sepeda apa? Hybrid. Hybrid ya. Nah, agak beda. Kalau gravel itu gender awalnya adalah RB. Iya betul ya. Gender awalnya RB. Jadi orang-orang RB kepengen main RB tapi jalannya off-road gitu, tegang gitu. Nah, itu dibulak-balik. Kan? Iya. Muncullah gravel. Kalau si apa tadi? Hybrid itu MTB. Kebanyakan teman-teman MTB kepengen main di road bike. Di road Jalan bike. raya, iya. Dia bergeser. Ketemu di tengah. Nah, sekarang juga gravel yang baru juga bergeser terus. Nanti macam-macam tuh isi. Jadi itulah akhirnya saya dapatkan frame gravel ini. Makanya kalau Om lihat fork depannya pun memang fork MTB. Nanti kita akan bahas juga lah. Iya nih, space-nya lumayan nih, bisa 40 peming ya? Bisa. Celah bagus nih. Tapi kebetulan saya nanti pilih bannya nggak terlalu besar. Begini, jadi udah pas lah dari yang saya pikirkan sampai saya bisa dapatkan frame ini. Tadi Om bilangnya ini beli pisah ya? Frame sendiri, yang lain sendiri ya? Kok bisa pas begini nih? Gimana ceritanya? Ya, dipas-pasin. Komposisinya jadi enak, good looking gitu, enak dilihat gitu loh. Gimana tuh ceritanya? Nah, setelah dapat frame, yang paling penting berikut kan grup set nih. Iya, grup set ini gimana ceritanya? Ini grup set yang waktu itu juga cukup hati-hati. Pemilihannya tetap kembali ke konsep awal saya. Saya nggak mau MTB Extreme, saya nggak mau RB Extreme, saya mau yang di tengah-tengah. Nah, makanya kalau Om perhatiin, saya coba kombinasikan. Iya nih. Belakang ini saya pakai punya MTB. Iya, saya XT pakai ya? XT. Belakang, depan saya pakai kerennya RB punya. Ultegra. Ini punya RB nih. Iya. Nah, kalau kita perhatiin kan biasanya MTB itu main giginya antara 11 sampai mungkin paling besar 46 atau yang 46. umum ya. 46 betul. 46. Jadi buat saya ini mencukupi. Mencukupi. 11 itu sebetulnya kalau MTB tadi ya. Kalau RB kan belakangnya mungkin dia 10. 10. Saya pikir AC nggak penting lah sampai 10. 11 aja sudah sangat cukup. Atasnya saya 46 juga sudah cukup. Depannya juga gitu. Kalau saya pertahankan pakai RB, 50. saya nggak dapat
kecepatan tinggi ya? Yang besarnya. Oh iya. Makanya saya pakai yang dari RB. Karena kan biasanya kalau yang MTB nih, MTB kan biasanya berapa tuh? Saya sampai punya catatannya kok. MTB itu 50 sampai 39 ya, 34 39 lah ya. MTB itu biasa sampai 40 lah ya. 40 sampai 22 ya lah gitu ya. ya. 2 kalau yang itu. Nah, saya nanti nggak dapat perbandingan untuk kalau saya mau sedikit speed, makanya saya bikin kerennya depan agak 50 ke 11 lumayan nih. Lumayan 4, berapa ya? 4,5. Nah, kalau kita lihat perbandingan untuk MTB-nya, sekarang tuh saya ada catatannya kok. Itu kira-kira 0,74. Oh iya, sedang terlalu ekstrim. Orang-orang biasa kan di bawah 0,6 gitu. 0,6 ya, enggak. Cukup lah 0,74. Ini depan ya 30 berapa 4 ya kali ya? Kenapa? Yang kedua. Wah, 34 kalau saya nggak salah. 34 ketemu 34,46 ya. Itu kira-kira 0,74 lah. Oke. Nah, kalau untuk RB-nya dia jatuhnya kira-kira 4,5. Cukup lah. Ini bagus ini. Orang ada yang sampai lebih 50 11 ya, 4,5. Ya. Itu RB ya? Murni itu. Murni RB. Kalau yang beneran RB kan ada yang belakangnya 10, depannya mungkin sampai 52. Iya. Nah, jadi itu sekali lagi memenuhi pemikiran awal, ya sudah saya mau MTB yang nggak ekstrim, RB juga nggak ekstrim. Nah, kira-kira itu waktu saya milih grup setnya. Nah, nyambung waktu milih grup set, kita kan tadi cerita, gravel itu sebetulnya kan lahirnya dari MTB. MTB itu harusnya pakai drop bar. Iya. Nah, ini flat bar berarti. Nah, saya ganti flat bar. Flat bar, iya. Ini X gitu nih. Saya udah kepengennya lebih nyaman. Yang kedua gini, saya kan bilang saya mau pakai sepeda ini agak ke off-road. Kebetulan kalau pakai drop bar saya kurang pede. Gitu. Jadi sama sama saya. Saya gravelnya juga itu. Betul. Memang ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, akhirnya kan harus pakai shifter MTB. Iya, nih. Ya, betul. Nah, shifter MTB itu yang harus hati-hati, dia akan ketemu di sini sama FD RB. RB. Shifternya MTB, FD-nya RB. FD-nya kan? Road bike, ya. Itu yang harus hati-hati. Biasanya kalau shifternya MTB ininya RB masih bisa angkat dia. Cuma kalau agak dibalik, di sananya RB, di sininya MTB yang agak berat ngangkat. Itu agak berat. Biasanya agak sulit. Jadi itu yang harus diperhatiin karena grup setnya juga agak di. Jadi ini lihat ya, ini betul-betul ya murni dari MTB ya, flat bar ya, lihat tuh. Jadi total XT ya semuanya ya, untuk ini flat bar ya. Dikombinasikan yang lainnya kelihatannya hanya ininya kerennya aja ya, kerennya dan FD-nya ya. Iya. Ini punya RB, ini matching, di sini matching ya. Sini matching, yang nggak matching itu antara ini sama ini ya. Tadi Umim sampaikan ya. Itu yang harus hati-hati sedikit. Jelas. Nah, kedua yang harus hati-hati adalah karena belakangnya MTB kan besar nih. Depannya RB juga besar. Oh iya. Kadang-kadang kita tanpa sengaja pakai besar ketemu besar. Nah, itu cross-chain ya nggak boleh itu. Besar gitu. Nggak boleh cross-chain. Efisiensi nggak bagus. Tapi kadang-kadang kan kita kalau main refleks yang mindahin, gitu kan? Nggak nyadar gitu. Iya. Orang bisa aja ngunci sebetulnya supaya nggak masuk yang gede, tapi belum dikunci kok yang gede. Nggak boleh. Iya. Nah, supaya besar ketemu besar, yang penting hati-hati pilih RD-nya aja, yang harus yang long. Oh iya. Nah, asal dia long nih, betul nih long. Dia long masuk dia. Masuk. Jadi jeda antara yang besar ketemu besar, kecil ketemu kecil ya, bisa diatasi ya. Iya. Oke. Bahkan aku pernah juga nyoba depannya 52, belakangnya seperti ini masih bisa. Waduh. Masih bisa. Bisa ya? Memang itu nggak disarankan nggak panjang, jangan. Betul. Hanya kalau kita nggak sengaja aja, gitu, atau diperlukan aja sebentar pindah lagi.
Karena begini maklum akan sedikit terjadi gesekan di sini pasti. Betul. Terjadi. Iya, iya. Langsung nih nanti crossing nggak boleh nih. Iya. Kebagi dua aja situ. Ya. Oke lah, kita pastilah akan memenuhi syarat lah. Nah, itu kan. Jadi frame udah, handlebar udah, group set udah. Sekarang kita masuk ke Ini stemnya sama-sama ya? Titan juga ya? Ini Titan ceritanya juga. tuh. Kebetulan Titan juga. Hmm. Nah, sekarang kita coba lihat masuk ke milih wheelset. Nah, wheelset ini terkait sama fork depan kan? Oke ini. Nah, waktu itu atau harus diingat gini, ini kan gendernya adalah road bike, Betul. tetapi mau dipakai di sedikit MTB, ada gravel kan gitu. Ya sedikit di bawah blok-blokan yang Sehingga- jalan berkuncang gitu ya. Walaupun ininya RB, bawahnya dia itu nggak TA, nggak quick release, nggak quick release. Biasanya Ini kan TA RB ya? pakai quick release, yang begini terus masuk gitu kan. Oke. Nah, ini Ini langsung ini pakai TA. TA. Iya. Kenapa? Karena kan kalau jalan rata RB pakai quick release nggak ada masalah kan, goncangan nggak ada kan. Karena mau dipakai di medan yang agak kasar, Nah ini harus dia harus lebih kunci nih. solid. Betul, dikunci nih, dipasak langsung. Nah, kesulitan saya pada saat itu adalah masih sangat jarang waktu itu bisa menemukan wheelset balap yang pakai TA. Jadi termasuk pionir yang dapat yang sulit-sulit ya. Nyari apa tadi bilang gitu? ininya Yang, forknya RB, tapi pakai true axle. True axle yang Harus ketemu roda wheelset RB yang tapi true true axle. axle susah. Iya. Sempat saya akal-akalin, saya bubut, saya beli yang biasa aja, saya bubut. Sebetulnya bisa, tapi kehandalannya kurang. Oh, pernah nyoba juga dulu? Pernah aku bikin dudukan di bubut gitu ya. Oh gitu. Nah, itu kurang bagus. Kurang handal ya? Kurang handal. Jadi akhirnya ganti yang memang benar-benar true axle ya? Nah, akhirnya saya ganti frame ini, Wheelset. wheelset ini. Nah, wheelset ini kebetulan dia memang RB tapi punya kemampuan beban kurang lebih sampai 120-130 kilogram buat orangnya. Jadi cukup Kuat kuat. Dan juga Kayaknya, oke. dia didesain kalaupun kita loncat gitu ya, Jam itu bisa paling tidak 15 cm dia masih kuat. bisa ngedrop langsung Masih jatuh bisa. tuh itu ya. Tapi nggak boleh lebih. Oke, 15 cm ya. Buat saya nggak apa-apa kan, memang saya nggak mau pakai RB ekstrim banget kan. Tapi lihat dari konstruksinya kelihatan nih kayak arah-arah ke MTB. Ini kokoh Ya, begini, karena- kokoh begini. Iya. Lihat bentuk penyekatannya besar nih. Iya, Oh, betul. ini pipi, tapi ininya besar ini. Betul. Pangkal nipolnya nih besar ini. Jadi kokoh sekali ini kelihatannya. Karena memang dia Jadi didesain begitu ya. supaya bisa main di medan yang nggak rata. Nah, pedal juga pedal MTB nih. Dan nanti Jadi kokoh ya. kebetulan saya nggak bisa pakai pedal balap pakai klip tuh, saya nggak Oh bisa, iya. jadi pakai ini. Oke. Sama. Nah, kemudian wheelsetnya dapat, ban. Nah, ban juga gitu. Kembali ke konsep awalnya, mau dipakai apa nih? Kan saya mau pakainya Ini emang gravel. bisa RB sedikit, bisa RB nggak ekstrim, tapi bisa MTB nggak ekstrim. Nah, saya pakai ban seperti ini. Jadi tengah-tengahnya relatif halus, Udah halus pinggirnya. kan, mendekati RB, tapi sampingnya memang Oh. dia ada kembangan. Ini mah ban ini benar-benar gravel cycle cross ya begini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang pinggirannya itu untuk gigit supaya nggak selip. Tengah-tengahnya relatif semi kasar lah ya. Nah, tapi ya emang begini lah. Yang rata-rata begini. Iya, Mavic sama ya semuanya ya. sama. Maxxis sama Mavic ya. Nah, Umum tadi ngebilangin katanya susah dapat ininya wheelsetnya nih. Wheelsetnya yang agak susah. Saya waktu itu Dapat Saya apa lupa. mesen? pesen di luar. Kira-kira saya harus tunggu 3 bulanan lah Astaga. sampai dapat juga. Iya, saking pengennya nunggu 3 bulan pun nggak masalah ya.
Ya, Iya, habis iya, gimana? bener-bener ya. Itulah seorang pecinta sepeda ya, begitu ya. Suka Karena dukanya. kalau diakalin di bubut yang saya bilang itu memang sebentar-sebentar goyang. Goyang. Itu kan Oh. yang jadi masalah di rotornya kan. Oh, rotor ya. Ya kan, jadi rotor masalah lagi kena kalipernya, ya sudah. Oh, Akhirnya oke. dipaksakan cari memang Jadi memang udah pasangan ya. Pasangannya, Forknya ya. memang udah tadinya desainnya memang triaxle. Kita cari biasanya walaupun punya lama yang triaxle juga ya, pas Iya. ya. Nah, terakhir tinggal aksesoris deh. Aksesoris juga Ini kan. nggak lucu nih, gantung. Nah, ya. Kan Lucu. kembali ke konsep tadi kan. Saya kalaupun touring nggak akan jauh-jauh. Ya cukup Saya lah. nggak perlu bawa, ini kan buat tas ya. Saya nggak perlu bawa tas yang gede-gede. Yang penting cukup buat ban serep, kunci-kunci, Iya. jas hujan, pompa kecil, selesai. Box segini kan ada yang sliding langsung ya. Ya, cukup. Ya. Apa mereknya itu lupa saya tuh ya? Cukup. Nggak perlu yang kiri kanan. Nggak usah. Cukup ya. Nggak usah. Kalau Sadarnya juga nih enak nih, sesuai sama itunya, kenyamanan itu pantat kita lah istilahnya ya. Enak ya. jadi kurang lebih seperti gitu Om Dani. Iya, Jadi iya, memang berangkat dari kita tentukan dulu kan sepeda kita mau main seperti apa, medannya seperti apa, requirementnya apa, barulah turun pelan-pelan ke frame, komponen harus seperti apa supaya cocok ke atas. Oke. Kira-kira sih seperti itu waktu saya membangun sepeda ini. Tapi luar biasa terus terang saya cukup ya memang biasanya juga kalau seorang hobi sepeda ya, apapun juga kesabaran dan ketelatenan, ketekunan untuk membangun sepeda ya. Ini ya begitulah dengan sekian lama Him ya. Ya ini hasilnya ya. Suatu sepeda yang sangat cantik sekali ya dan cocok gitu sesuai dengan cita-cita keinginan Him ya. Dimana semua sepeda ini memang pilihan gitu. Dan kita tidak menutup kemungkinan ya untuk menggabungkan ya antara komponen MTB ya yang ini ya, dan untuk ngejar speed kita pakai komponen dari road bike ya, tapi tetap punya kemampuan untuk berjalan mendaki juga lumayan ya, 0,7 tadi ya di rasio uphillnya ya. Yang lain-lain kira-kira pesan ke teman-teman apa nih dalam hal merakit sepeda nih, supaya teman-teman juga andai kata menginginkan sepeda yang seperti ini atau mungkin sepeda yang jenis yang lain, yang material yang lain, yang memiliki suatu komposisi yang bagus ini, kira-kira pesan-pesannya apa nih Him supaya bisa sukses kayak Him? Sebenarnya sih pesannya sederhana aja. Tadi di awal kita udah katakan kalau kita mau beli dan mau rakit sepeda, memang kita harus tentukan dulu kita mau main apa. Oke. Gitu. Konsep ya. Itu dulu yang paling utama, ya kan? Bahwa nanti menurunkannya itu ada ketidaksempurnaan gitu. Oh, nggak ada ini, terpaksa digeser-geser sih nggak apa-apa. Tapi yang paling menjadi persoalan kalau kita nggak nentuin kita mau main apa. Di tengah-tengah itu waktu milih, waktu kita galau sendiri, bingung sendiri. Jadi keluar dari konsep ya. Betul. Jadi kita harus tentukan dulu supaya jelas tujuan kita apa ya. Dari jenis sepeda yang udah jelas ya, sampai nanti komponen mengikuti untuk konsep tujuan sepeda itu dibawa kemana gitu kan. Apalagi kalau orang yang mau belinya jadi, kan banyak sekali macam sepeda gitu kan. Sulit, betul-betul. Lihat ini seneng, Iya, lihat ini iya. seneng, lihat ini seneng gitu, bingung sendiri, makanya harus kembali. Betul. Mau buat apa sepeda itu? Nanti tinggal dicocokin, oh sepeda ini cocok nggak? Oh nggak cocok, ya jangan dibeli. Oh cocok, Betul. ya beli. Belum lagi dikomporin teman-teman. Nah, iya. Teman-teman tuh paling bahaya memang. Diracunin yang tadinya kita udah punya konsep jadi goyang ya. Jadi kita harus teguh ya, teguh kepada tujuan kita sendiri. Seperti apa yang kita bayangkan, jangan terganggu oleh hal yang lain ya. Iya. Tapi memang kan yang semua kita bicarakan tadi kan ideal secara konsepsional, walaupun memang bisa diimplementasikan dengan baik. Oke. Tapi sekali lagi yang selalu saya bilang, ya main sepeda itu apapun sepedanya, apapun medannya, yang penting hatinya happy udah. Itu aja. Oke teman-teman, ini terus terang Him tuh semuanya dikembalikan ke falsafah awal, bagaimana kita bersepeda, apapun sepedanya tuh kita happy. Ya itu betul. Itu konsep dasar ya. Yang jangan dipungkiri, kita nggak usah lihat sepedanya seperti apa.
Cuman kita cukup nyaman bersepeda dan kita merasakan bahwa kita bersepeda itu gembira, teman-teman. Punya relasi, punya komunikasi, bersahabat, ya, bersosialisasi, dan senang kita ya. Oke. Om Himawan, nih terus terangnya nih kita jadi tidak cukup panjang waktunya yang untuk mereview ini. Saya terus terang dari awal saya udah kagum ingin ya Om Him mereview ini tadi, teman-teman ya. Udah telah disampaikan oleh Om Him, demikian lengkap penjelasannya, dan perjuangan sahabat saya ini terus terang ya, cukup panjang waktunya ya. Dan sepeda gravel ini ya, tahun 2018-19 itu baru-baru awal gitu loh. Dan akhirnya dapat juga gitu loh, dapatkan sesuatu karena apa? Kesabaran, teman-teman. Dan balik lagi tadi disampaikan oleh Om Him sebagai kesimpulannya ya, kita harus konsisten kepada tujuan kita, apa yang kita inginkan dari sepeda itu sendiri. Jadi jangan terganggu oleh hal yang nggak perlu, tetap konsisten dan tercapai ya tujuannya dengan sabar ya, dengan sabar dan dengan waktu. Dan barangkali kalau ada komponen yang sulit ya, kita harus menunggu ya. Tadi disampaikan 3 bulan tetap dapatkan suatu sepeda, walaupun tadinya juga dicoba-coba terus Excel jadi quick release ya, tetap kembali ke hal yang sempurna ya. Semua komponen ini telah teruji dengan baik dan Om Him merasa bahagia bahagia dengan hasilnya. Oke, teman-teman semua yang suka menonton channel Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak nih ya, terutama kepada Om Him. Saya harapkan Om Him ini jangan bosan-bosan lah ya, membantu para sahabat pegue semua untuk mendapatkan suatu gambaran lah dari sepeda yang kebetulan beliau kembangkan di sini, dirakit di sini ya. Dan alhamdulillah ini udah dicoba kemana-mana, cukup membahagiakan pegoesnya, itu Om Him sendiri ya. Dan Danis Bike mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Om Himawan ya, yang telah meluangkan waktu. Dan kira-kira ada pesan yang barangkali yang lagi? Oke, cukup ya. Om Him ini luar biasa nih. Saya nantangin Om ini kayaknya nih belum kalau belum 3 nih nggak akan mundur saya. Oke, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama dengan Om Him ya. Dan sepeda yang kira-kira barangkali ya teman-teman dambakan. Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.